Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala muridin yawaddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada yang terhormat Ibu Dr. Anda Titi Purwanti selaku pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Dau. Kepada yang terhormat Ibu Fitiarti selaku Ketua KKG Kecamatan Dau sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Tryout TKA Kecamatan Dau. Pada yang terhormat seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar baik dari negeri ataupun swasta yang selalu kami banggakan, dan tak lupa pada Bapak Ibu Guru SD se-Kecamatan Dau yang semoga hari ini selalu berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan kegiatan pertemuan teknis atau Zoom teknis persiapan tryout TKA Kecamatan Dau yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Rabu dan hari Kamis. Pada kegiatan pertama kali, kita akan memasuki pembukaan dan kita buka dengan doa. Kegiatan yang kedua yakni laporan dari Ketua KKG dan sekaligus sambutan. Acara yang ketiga yakni sambutan sekaligus pengarahan dari Ibu Pengawas SD Kecamatan Dau. Acara yang keempat yakni penjelasan teknis oleh panitia. Acara yang kelima kita lanjutkan dengan diskusi, dan acara yang keenam kita tarik kesimpulan dan ditutup dengan doa. Memasuki acara yang pertama, marilah kita bersama-sama membuka acara hari ini dengan doa yang beragama Islam. Marilah kita bersama-sama kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. Bagi yang selain beragama Islam, mohon untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dikerahkan dulu.
Baik, Bapak Ibu, kita telah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kita memasuki acara berikutnya, yakni laporan kegiatan serta sambutan dari Ibu Ketua KKG Kecamatan Dau. Kepada Ibu Fitiarti, kami persilakan waktu dan tempatnya. Bapak Najib yang telah memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terhormat Ibu Dr. Randa Didik Purwanti MPD, pengawas SD Kecamatan Dau, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Dau, Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 6 Kecamatan Dau, yang saya hormati Bapak Ibu Operator, yang saya hormati Bapak Ibu Operator Kecamatan Dau, yang saya hormati Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak TKA Kecamatan Tim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan pada pagi sehat sehingga penjenengan semua dapat sehat mengikuti Zoom dalam keadaan sehat. Mengikuti Zoom dalam keadaan Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya yang berhisab. Bapak Ibu yang saya hormati serta pada pagi hari ini, pertama-tama saya ingin sampaikan laporan kepada Ibu pengawas dan juga Bapak Ibu kepala sekolah bahwa pada kesempatan tryout yang akan dilaksanakan pada tanggal 27-28 ini, alhamdulillah semua lembaga sudah dapat berpartisipasi dan berkontribusi untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan tryout TKA pada tahun 2026 ini. Kurang lebih sekitar 668 siswa yang akan mengikuti TKA yang dilaksanakan oleh KKG Kecamatan Dau. Yang kedua kalinya pada pagi hari ini, alhamdulillah juga semuanya bisa berkontribusi mengikuti Zoom yang dilaksanakan oleh KKG Kecamatan Dau. Dan kemudian untuk kegiatan TKA nanti, TKA akan dilaksanakan pada tanggal 28. Untuk kegiatannya semuanya sudah cantum di dalam proposal semuanya, baik itu pelaksanaannya maupun rincian anggarannya semuanya sudah. Kemudian untuk kontribusi atau partisipasi untuk terlaksananya TKA ini, kontribusi per siswa 3.500. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk tekniknya nanti akan dijelaskan, akan dipaparkan oleh tim atau panitia TKA yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Najib Ansori. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang setulus-tulusnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan kata ucapan maupun perilaku saya yang mungkin selama persiapan dan sampai hari ini dan kiranya menyinggung perasaan Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya. Yang pasti kita semuanya bergandengan tangan untuk mewujudkan jauh lebih maju. Kiranya itu saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fiti yang telah memberikan laporan dan juga sambutannya. Berikutnya yakni akan ada sambutan sekaligus pengarahan dari Ibu pengawas kita pada Ibu Dr. Randa Didik Purwanti MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Jelas Bu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati,
Bapak Ibu Ibu yang Ketua kami KKG hormati, Kecamatan Dau, Ibu Ibu Ketua KKG Fitiarti, Kecamatan Dau, Ibu beserta Fitiarti, semua pengurus KKG, beserta semua kepada pengurus Bapak Ibu KKG, Kepala Sekolah kepada Bapak Ibu se-wilayah Kepala Kecamatan Sekolah Dau yang se-wilayah berbahagia. Kecamatan Dau Ini yang ada berbahagia. Karangwidoro, Ini ada Karangwidoro, ada Caper ya, SD Caper Negeri ya, Gading, SD Negeri Gading. kemudian ada juga beberapa teman yang tidak saya Kemudian ada sebutkan. juga Saya beberapa teman ucapkan yang terima tidak saya kasih kepada sebutkan. Bapak Ibu Saya Kepala Sekolah, ucapkan terima kasih kepada dan Bapak juga Ibu Bu Kepala Sekolah. Amalia. Nah, Ini ini sudah Bu kelihatan, tadi Amalia. belum kelihatan Bu Amalia. Nah, Selamat ini pagi sudah Bu kelihatan, Amalia. tadi belum kelihatan Bu Amalia. Ya. Selamat pagi Bu Amalia. Nah, Ya. dan juga teman-teman yang bersama-sama juga ya SD 2 teman-teman Pucur, yang Tegalweru ini bersama-sama kelihatannya ya, SD 2 bersama-sama Pucur, Tegalweru ini untuk kelihatannya mengikuti kegiatan bersama-sama Zoom kita pada hari ini. untuk Terima mengikuti kasih kegiatan Zoom kehadirannya. kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. pengawas Bapak Ibu mungkin juga hadir di sini, pengawas pengawas mungkin juga TKA hadir di sini, yang pengawas mungkin sudah TKA ditugaskan oleh yang mungkin ketua sudah gugus ditugaskan masing-masing. oleh ketua Terima gugus kasih kehadirannya masing-masing. semuanya. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya yang kami semuanya. hormati, pada hari ini Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita pada bisa hari mengikuti ini, kegiatan Zoom alhamdulillah ini kita bisa untuk mengikuti kegiatan Zoom penjelasan ini teknis untuk kegiatan penjelasan teknis tryout TKA kegiatan yang akan tryout kita laksanakan TKA di yang wilayah akan kita Kecamatan Dau laksanakan di bersama-sama wilayah dari Kecamatan Dau, SD Negeri, SD bersama-sama swasta dari SD Negeri, berjumlah SD swasta sekitar 600 berjumlah sekitar peserta 600 yang sudah terdaftar peserta semuanya. yang Baik sudah Ibu terdaftar Bapak, semuanya. saya Baik Ibu izin share Bapak, screen untuk saya izin share screen untuk apa yang akan kita laksanakan yang dan akan mengapa kita laksanakan dan tryout mengapa TKA kita ini. laksanakan tryout TKA ini. Ya, Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu, tes kemampuan akademik ini bahwa tes yang akan kemampuan dilaksanakan akademik ini SD yang dan akan SMP dilaksanakan SD dan di semua SMP wilayah di semua Indonesia. wilayah Mengapa dan Indonesia. bagaimana kita melaksanakan ini? Bagaimana kita Ini adalah untuk ini adalah kebutuhan untuk adanya pelaporan capaian akademik kebutuhan adanya murid pelaporan capaian yang akademik objektif. murid yang Mengapa objektif. dilaksanakan ini? Mengapa Kemudian, dilaksanakan ini? apa dan bagaimana Kemudian, penilaian apa dan terstandar capaian bagaimana akademik murid oleh penilaian pemerintah terstandar capaian berbasis akademik murid komputer. oleh pemerintah Oleh karena berbasis itu, kita juga komputer. mencoba dengan Oleh karena itu, berbasis kita juga komputer. mencoba dengan Untuk berbasis apa? komputer. Situasi yang memerlukan Untuk data apa? objektif capaian akademik Situasi murid. yang memerlukan data objektif Yang pertama capaian akademik dipergunakan murid. untuk seleksi masuk jenjang Yang pertama pendidikan lebih dipergunakan lanjut untuk seleksi di masuk jenjang jalur pendidikan lebih prestasi. lanjut di Jadi hasil jalur dari TKA prestasi. nanti Jadi hasil dari itu TKA utamanya nanti untuk seleksi itu utamanya masuk untuk jenjang pendidikan lebih seleksi lanjut jalur masuk jenjang prestasi. pendidikan lebih lanjut Kemudian, jalur prestasi. Tujuannya juga untuk Kemudian, penyetaraan jalur pendidikan, tujuannya juga seleksi untuk akademi penyetaraan lain, jalur pendidikan, dan seleksi pemetaan akademi mutu lain, dan perbaikan pemetaan proses mutu pembelajaran. perbaikan Ini proses pembelajaran. mengapa dan bagaimana? Ini Untuk apa? mengapa dan bagaimana? TKA ini Untuk tidak apa? menggantikan penilaian TKA ini tidak oleh satuan pendidikan. menggantikan penilaian Penilaian oleh kita nanti satuan tetap, pendidikan. Bapak Ibu, akan ada Penilaian kita nanti penilaian tetap, Bapak Ibu, akan PSAJ ada itu tetap penilaian ada. Gitu ya. PSAJ itu Jadi tetap PSAJ ada, tetap gitu ya. ada. Jadi Nah, TKA PSAJ ini tetap dilaksanakan ada. sekitar Nah, bulan TKA ini April nanti dilaksanakan untuk sekitar bulan hasilnya April akan kita nanti tindak untuk lanjuti. hasilnya akan kita tindak Dan lanjuti. kita pada hari ini adalah merupakan Dan kita pada hari ini persiapan adalah untuk merupakan pelaksanaan tryout tingkat persiapan untuk pelaksanaan kecamatan. tryout tingkat kecamatan. Kelulusan nanti tetap ditentukan oleh satuan Kelulusan pendidikan. nanti tetap ditentukan oleh TKA satuan untuk murid pendidikan. yang memerlukan TKA informasi untuk capaian murid akademik dari yang penilaian memerlukan informasi terstandar capaian akademik dari penilaian eksternal. terstandar dari eksternal. Kemudian mengukur capaian akademik pada beberapa mata Kemudian mengukur pelajaran capaian tertentu akademik yaitu pada beberapa bahasa mata Indonesia pelajaran dan tertentu, yaitu matematika. bahasa Yang diukur Indonesia hanya dan dua ini matematika. Yang diukur hanya melalui dua ini TKA. melalui Kemudian Bapak Ibu TKA. ini Kemudian Bapak schedule-nya, Ibu Bapak ini Ibu, pendaftaran itu mulai schedule-nya, 19 Bapak Ibu. Januari. Sekarang Pendaftaran tanggal itu mulai 26 ya. 19 Januari. Nah, Sekarang tanggal ini sekarang 26 kita ya. ini sudah masuk Nah, dalam ini sekarang kita ini fase-fase sudah masuk pendaftaran. dalam
fase-fase pendaftaran 19 Januari sampai 28 Februari. 19 Januari sampai sebelum ke pendaftaran ini Bapak Ibu harus menyiapkan data siswa kita yang sesuai dengan Dapodik, sekalian nanti untuk persiapan PSAJ. Di PSAJ itu nanti kita juga memerlukan data-data itu untuk data-data ijazah. Karena ijazah kita mulai tahun kemarin adalah ijazahnya sudah berbasis IT atau online. Nah, simulasi nanti kita laksanakan tanggal 23 Februari satu bulan depan ini, tidak ada 1 bulan Februari itu kita tidak ada melaksanakan simulasi khusus untuk SMP. Nah, yang kita itu 1 Maret, 2 Maret sampai 8 Maret. Setelah simulasi kita nanti akan gladi bersih Bapak Ibu. Gladi bersih ini tanggal 9 sampai 17 Maret. Pelaksanaan utama SMP tanggal 6 sampai 16 April, SD tanggal 20 sampai 30 April. Jadi, kalau kita pada bulan Januari ini, KKG sudah memprogramkan untuk melaksanakan tryout ini sudah tepat sekali. Karena nanti di Februari kita sudah pendaftaran, simulasi, dan pelaksanaan utama tanggal 20 sampai 30 April. Ada waktu juga untuk pelaksanaan susulan bulan Mei. Pengolahan hasil 20 Mei sampai 25 Mei. Dan pengumuman hasil tuliskan di sini tanggal 26 Mei. Nah, hasil 26 Mei ini nanti untuk pendaftaran jalur prestasi. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk alur pendaftaran, Pusat menarik data satuan pendidikan, mendaftarkan muridnya ke sistem tka.kemdikdasmen.go.id. Jadi kita mendaftarkan di sini Bapak Ibu, kemudian nanti pusat akan menarik data terakhir Februari. Sekarang sudah bisa dikoreksi data anak-anak. Dan semua harus mengisi formulir dan mengunggah foto terbaru. Ada isian formulir. Mengapa? Karena tidak diwajibkan ikut semua. Tetapi diharapkan nanti semua ikut. Meskipun tulisannya tidak wajib, tapi kita nanti mendorong untuk mengikuti semua. Kemudian murid memilih ikut atau tidak ikut TKA. Murid perlu persetujuan orang tua. Sistem-sistem ini nanti kita akan melalui semuanya Bapak Ibu. Nanti akan terbit BNS, pengecekan oleh sekolah dan murid. Kepala sekolah membuat SPTJM. Jadi ini setelah terbit, BNS, Kepala Sekolah membuat SPTJM, dan DNT kartu peserta akan diterbitkan. Kita siap untuk mengikuti kegiatan ini. Bentuk surat pernyataannya, formulir pendaftarannya seperti ini Bapak Ibu. Surat pernyataan pendaftaran tes kemampuan akademik. Bentuknya seperti ini. Mungkin hampir sama dengan yang kemarin diedarkan oleh KKG supaya kita mendaftarkan ini per siswa nanti ya. TKA kelas 6 dan 9 dilaksanakan 5 gelombang ini sudah teknis, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ada full online, semi online, tokennya offline atau online. Ini nanti Pak Najib menjelaskan. Bapak Ibu untuk hari pertama itu 10 menit ada latihan. Nanti kegiatan tryout kita juga begini Pak Najib ya. Ada latihan sebentar ya. Atau nanti dijelaskan oleh Pak Najib. Sistemnya seperti apa. Kemudian 30 soal. Itu nanti akan disampaikan pada hari pertama. Hari kedua. Nih hari kedua.
Bahasa Indonesia, hari pertama matematika. Direncanakan jam 7 sampai jam 8.45. Terakhir nanti bisa sampai jam pertama ini ya. Bisa sampai jam 11. Jam pertama ini ya. 7 sampai 11. Atau praktiknya nanti menyesuaikan. Bapak Ibu, ini kolaborasi kegiatan ini kolaborasi dari pemerintah pusat, Pemda, dan Satuan Pendidikan pada pendaftaran. Ini Kemdikbudnya, ini pemerintah daerah, Satuan Pendidikan, dan BPPMP atau BPMP. Ini nanti bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini. Itu Bapak Ibu, sementara yang bisa saya sampaikan bagaimana peraturan-peraturan yang harus kita ketahui, nanti sarprasnya harus bagaimana, sosialisasinya bagaimana, nanti akan ada sosialisasi dari dinas, kemudian kita ke orang tua, ke wali murid, nanti juga akan kita sosialisasikan. Sekarang masih tryout-nya. Masih pada hari ini Bapak Ibu, pada hari ini kita persiapan ini. Persiapan yang harus kita lakukan, yang pertama persiapan administrasi. Persiapan administrasi atau persyaratan administrasi di TKA ini untuk Kecamatan Dau. KKG sudah membuatkan, sudah di-share. Nah, ini harus diisi Bapak Ibu ya. Pesertanya siapa saja, nomornya, nanti kolaborasi dengan gugus, ketua gugus dan gugus, ini harus bekerja sama yang baik untuk kegiatan kita agar bisa terlaksana dengan sukses. Yang kedua, pada pelaksanaan Rabu dan Kamis ya Pak ya, hari Rabu dan Kamis pelaksanaannya nanti. Ada posko di sini Bapak Ibu. Nanti ada posko di sini Bapak Ibu. Kalau bisa poskonya itu nanti bisa online. Diusahakan seperti itu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tetapi tetap kita pantau di sekolah masing-masing. Meskipun ada di sana pengawas silang gugus, tapi kita harapkan ada di sekolah itu Zoom yang kita bisa memantau dari posko. Gitu nih Pak Najib. Kalau bisa diusahakan ada kamera untuk kegiatan sekolah. Misalnya Bu siap sekolah kalau ada beberapa kelas bagaimana? Monggo nanti kelas yang mana yang bisa kita laksanakan untuk Zoom atau mobil juga bisa. Mobil artinya di ruang 1, ruang 2, ruang 3 nanti kita lihat via Zoom. Lihat di posko via Zoom. Itu pada waktu pelaksanaan nanti. Kemudian Bapak Ibu, hasil dari tryout TKA ini oleh tim atau oleh panitia akan disampaikan melalui kepala sekolah. Jadi nilainya berapa saja, tapi tidak bisa langsung. Paling tidak ada jeda waktu sedikit dari sekolah ke gugus nanti ke gugus nanti panitia kecamatan. Gitu nggih direkap dan di-ranking Pak Najib nanti ya. Kita rekap, kita ranking, kita laporkan hasil dari pelaksanaan tryout TKA di tingkat Kecamatan Dau. Nah, dari hasil itu nanti kita bersama-sama untuk menyusun tindak lanjutnya seperti apa. Jadi misalnya hasilnya seperti ini TKA-nya, bahasa Indonesia maksimal nilainya tertinggi sekian, matematika ini di poin-poin mana yang anak-anak kurang mampu, di poin-poin mana anak yang sudah mampu, ini kita analisis, kemudian kita bersama-sama melaksanakan tindak lanjut, karena masih ada Februari, Maret, sampai kegiatannya April. Ya. Kalau dimungkinkan nanti bisa ditindaklanjuti sekolah monggo, ditindaklanjuti oleh KKG dengan tryout kedua juga monggo. Kita mengikuti saja.
Yang penting ada laporan dan ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya nanti sekali lagi bisa tindak lanjutnya nanti di KKG atau tindak lanjut di gugus atau tindak lanjut di sekolah masing-masing. Kami persilakan nanti kepala sekolah untuk menentukan. Bapak Ibu, mohon maaf kami sampaikan bahwa TKA ini persiapannya mulai dari kabupaten kita melaksanakan persiapan-persiapan di Hotel Sinergi, dilanjutkan dengan kegiatan pengimbasan TKA di gedung PGRI oleh teman-teman kita sendiri, oleh pemandu matpel matematika, pemandu matpel bahasa Indonesia dari kelas 6. Semuanya ini dari kita untuk kita. Jadi seandainya nanti ada kekurangan atau mana-mana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, monggo Bapak Ibu, kita berekspresi, beraktualisasi, saling memberi dan menerima. Yang misalnya kesulitan silahkan bertanya di pemandu atau di KKG. Kalau ada teman-teman yang mungkin memiliki teknik cepat atau teknik bagaimana menyampaikan kepada anak-anak kita yang bisa diterima oleh anak-anak kita dengan cepat, nah itu silakan berbagi Bapak Ibu. Jadi di kelompok kita ini ada kolaborasi positif antara teman-teman pemandu yang nantinya akan berdampak pada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan harapan kita TKA hasilnya nanti kalau pas ada kegiatan yang sesungguhnya atau tanggal 20 itu kita sudah siap dan kita selalu siap berkolaborasi untuk TKA di Kecamatan Dau hasilnya sangat baik. Itu harapan kita Bapak Ibu ya. Tetapi kita terus akan berusaha. Bapak Ibu saya rasa itu saja. Pengarahan atau sambutan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergiat untuk sukses bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Titi yang telah memberikan arahan untuk persiapan tryout TKA di kecamatan kita yang tercinta ini. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita mulai masuk ke teknis nggih. Sebelum kita masuk ke teknis, saya ingin cek suara dulu apakah suara saya terdengar sudah cukup jelas. Karena tadi masih ada ternyata suaranya kurang keras nih. Akhirnya nanti sudah banyak suaranya kurang keras. Apakah sudah terdengar? Sudah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nanti di sini saya itu memaparkan sesuai dengan apa yang ada di dalam proposal. Namun apabila nanti ada beberapa kesepakatan yang perlu kita sepakati bersama atau mungkin ada sesuatu yang belum tercantum dalam aturan tersebut, monggo nanti kita diskusikan bersama-sama, dicatat dulu poin-poin mana yang perlu kita bahas. Mumpung di sini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada Ibu Viti dan juga ada Ibu Pengawas, monggo kita diskusikan kembali mana yang perlu kita sempurnakan. Baik, mohon izin share untuk PowerPoint tentang penjelasan teknisnya. Mohon maaf karena ini tadi juga persiapan seadanya. Seandainya nanti PowerPoint-nya kurang artistik, ya memang karena ya kita berbagi waktu. Nah, baik, kita mulai nggih. Teknis pelaksanaan tryout tes kompetensi akademik atau TKA KKG Kecamatan Dau yang kita laksanakan hari ini Senin 26 Januari 2026. Yang pertama, untuk apa sih kita hari ini melaksanakan Zoom? Yang pertama adalah menyamakan pemahaman teknis pelaksanaan tryout TKA. Pemahaman ini perlu kita selaraskan karena pasti untuk teknis ada aja pertanyaan yang perlu kita
selesaikan dan kita jawab. Contohnya, apakah boleh menggunakan HP? Apakah boleh menggunakan Chromebook? Ketika menggunakan HP, apa yang perlu diwaspadai? Ketika menggunakan Chromebook, apa yang perlu diwaspadai? Nah, ini yang perlu kita samakan dulu. Boleh nggak pakai HP? Ataukah harus pakai Chromebook? Ataukah harus pakai laptop? Nah, kita nanti di sini akan menyamakan pemahaman di sini di hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, yaitu menjelaskan alur pelaksanaan tryout TKA online. Kemudian yang ketiga, menjelaskan peran sekolah, proktor, dan pengawas. Ada satu lagi yang belum tertulis, yaitu guru kelas 6. Apa saja yang harus dilaksanakan oleh sekolah, proktor, pengawas, dan juga guru kelas 6. Kalau guru kelas 6 sudah jelas, menyiapkan amunisinya anak-anak, ngopeni anak-anak supaya siap melaksanakan tryout maupun TKA. Jadi mulai saat ini, dalam tryout ini diharapkan menjadi sebuah simulasi bagaimana nanti anak-anak untuk melaksanakan TKA yang sesungguhnya. Tujuan yang keempat yaitu mengantisipasi kendala teknis di lapangan yang mungkin terjadi nantinya. Seperti itu tujuan utama hari ini. Kita masuk ke slide yang kedua. Ketentuan umum tryout. Yang pertama jelas, siswa kelas 6 SD sekecamatan Dau dengan yang diujikan sama seperti tryout secara online, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Karena pelaksanaannya secara daring, kita samakan dengan yang di pusat sana, sehingga cukup dikerjakan di sekolah masing-masing, tidak usah berkumpul di suatu tempat yang di luar sekolah, cukup di sekolah saja nggih. Nah, di bawah itu ada tulisan disarankan memakai laptop atau Chromebook. Nah, di sini monggo nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu di forum diskusi, nanti kita akan bahas. Karena meskipun menggunakan Chromebook pasti ada kelemahan. Pakai HP ada kelemahan, pakai laptop juga ada kelemahan. Kalau di Chromebook, kenapa kok sarannya menggunakan Chromebook ataupun laptop? Karena soal-soal TKA berdasarkan pengamatan dan observasi kami terhadap beberapa soal-soal yang ada di Kemdikbud, itu soalnya berupa paragraf yang cukup panjang. Ketika di HP, ketika anak-anak sudah terbiasa membaca di HP, maka tidak akan ada masalah. Namun kalau terbiasa membaca di buku, nah mungkin laptop nanti akan adaptasinya lebih cepat. Seperti itu. Kemudian setelah ketentuan umum, kita masuk ke jadwal kegiatan. Nah, ini dia. Nanti mungkin perlu kita modifikasi sedikit karena di jadwal pusat nanti akan ada jadwal latihannya itu selama 10 menit. Nah, itu nanti monggo kita bisa bahas terlebih dahulu apakah kita nanti juga perlu mengadakan latihan atau pemanasan anak-anak ataukah bisa langsung gas. Berdasarkan rapat panitia dan juga kesepakatan bersama dengan ketua gugus, Zoom teknis dilaksanakan pada tanggal 26 Januari pukul 10. Kemudian untuk pelaksanaan hari pertama yaitu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Januari. Dimulainya jamnya tidak pas. Maksudnya tidak pas, kita majukan sedikit 7.25. Namun meskipun dimulai 7.25, pastikan anak-anak ya masuknya seperti biasa. Jam 7 sudah siap, sudah berdoa, kemudian Bapak Ibu guru kelas 6 sudah menyiapkan lokasinya, kemudian menyiapkan kesiapan mental anak-anak. Bapak Ibu operator sudah menyiapkan alat yang akan digunakan anak-anak. Baru 7.25 tepat, nanti Bapak Ibu Bapak Ibu panitia dari tiap-tiap gugus, tiap-tiap KKG kemarin itu akan membagikan token pukul 7.25 tepat. Asumsinya 7.25 token dibagikan. Baru nanti pukul 7.30 mulai mengerjakan. Dan tepat pada pukul 9.30 soal akan ditutup. Nah, itu adalah konsep kami kemarin. Namun nanti bila dirasa perlu adanya latihan, monggo kita bisa modifikasi dengan catatan kesepakatan bersama dengan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, ketua panitia dan juga ibu pengawas. Ngaten nggih. Monggo nanti kita bisa bahas di forum diskusi, dicatat dulu seandainya nanti perlu dibahas. Kemudian kita lanjut dulu. Di tryout matematika dilaksanakan pada hari Kamis. Jadi pelaksanaannya hari Rabu dan Kamis di waktu yang sama.
Di sini waktunya kalau misalkan kita cek 7.30 sampai 9.30 itu adalah 2 jam. Sementara pelaksanaan yang sesungguhnya adalah 75 menit atau 1 jam lebih 15. Di sini kita memberikan, karena ini masih tryout, targetnya adalah bagaimana siswa itu bisa beradaptasi, sehingga kami memberikan waktu yang lebih panjang supaya siswa berhasil beradaptasi dan juga bisa mendalami dari materi tiap TKA yang diujikan itu. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Alur pelaksanaan tryout. Yang pertama, dari sekolah menyiapkan ruang, perangkat, dan jaringan. Nah, ini penting juga jaringan. Nanti kalau bisa ada jaringan cadangan. Sebagai pengalaman waktu ANBK, misalkan menggunakan WiFi, monggo. Namun jangan lupa harus ada jaringan yang menjadi cadangan. Seperti contoh misalkan menyediakan satu HP yang digunakan untuk tethering apabila WiFi-nya mengalami kendala. Kemudian peserta silakan login ke sistem menggunakan token yang akan dibagikan oleh perwakilan gugus. Kemudian peserta mengerjakan soal sesuai waktu yang diberikan, dan ketika pukul 9.30 sistem akan ditutup otomatis. Bukan kami kejam, namun memang seperti itu sistem dari TKA. Yang perlu diketahui, kita sudah sering melakukan ANBK nggih, AKM. Nah, itu waktunya lebih longgar Bapak Ibu. Kalau TKA ini sistemnya hampir seperti olimpiade, sehingga telat sedikit ya sudah di-cut, seperti itu. Oleh karena itu kita latihan untuk manajemen waktu. Yang seharusnya TKA itu 1 hari, kita beri kelonggaran menjadi 2 hari. Yang seharusnya 75 menit kita jadikan 120 menit, karena target kita adalah melatih siswa, meningkatkan pemahaman terhadap soal, dan meningkatkan kemampuan untuk menjawab soal dengan optimal. Kemudian data tersimpan dan direkap di panitia. Nah, yang perlu diketahui untuk penilaian TKA ini, saya baca sekilas, penilaiannya itu berdasarkan tingkat kesulitan soal. Namun setelah saya cek di soal uji coba, ternyata soalnya nanti bobotnya per jawaban. Jadi bukan hanya per soal. Misalkan nomor 1 jawabannya ada 3 jawaban. Nanti soalnya juga memiliki 3 nilai. 3 kali lipat dari soal yang jawaban biasa. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu dari panitia membutuhkan waktu untuk rekap. Pada hari pertama, hari Rabu, nanti kami langsung rekap bahasa Indonesia, tidak langsung diumumkan. Pada hari Kamis, kami mendapatkan nilai matematika. Nah, keduanya itu kami padukan. Setelah dipadukan, kemudian divalidasi dan dicek silang dari antar gugus, nanti baru bisa kami publikasikan melalui kepala sekolah. Seperti itu. Sehingga, seharusnya ini kan online, kenapa kok tidak langsung? Ya, karena kami juga berhubungan dengan sistem, kami juga berhati-hati, kami pastikan nilai yang akan dipublikasikan sudah divalidasi terlebih dahulu, tidak ada modifikasi nggih. Semua nilainya pasti objektif, tidak ada modifikasi, karena kita memberlakukan kejujuran nggih. Pasti tidak akan ada modifikasi, pastinya hanyalah adanya validasi, seperti itu. Kita lanjutkan peran sekolah. Sekolah pelaksana bertanggung jawab untuk yang pertama menyiapkan sarana dan prasarana, yang kedua menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan, kemudian yang ketiga menunjuk proktor dan pengawas ruang. Kalau guru kelas 6 tidak usah ditunjuk, sudah pasti kewajibannya ngopeni kelasnya masing-masing. Dan yang ketiga mendampingi peserta selama pelaksanaan. Dan jangan lupa untuk persiapan hari Rabu ini untuk melakukan sosialisasi juga kepada wali murid. Paling tidak adanya pemberitahuan bahwa hari Rabu dan hari Kamis anak-anak nanti akan melaksanakan tryout TKA. Mohon nanti untuk anak-anak dijaga kesehatannya dan juga jangan lupa sangunya dan sebagainya, seperti itu. Kemudian lanjut tugas dari proktor. Yang pertama, di sini kami menyebutnya sebagai proktor saja nggih, atau operator sama saja, karena biasanya yang ditunjuk itu kan operator. Nah, di sini perlu ditunjuk karena berhubungan dengan teknis, pasti nanti akan ada sesuatu yang di luar dugaan kita, biasanya seperti itu. Oleh karena itu harus ada satu orang khusus yang standby untuk menangani masalah teknis ini. Yang pertama tugasnya yaitu mendampingi teknis login peserta. Nah, di sini nanti
mungkin bisa dibuatkan grup nggih per gugus nanti antara proktor ataupun guru kelas 6 yang bisa masuk dalam satu forum itu. Ketika ada masalah bisa disampaikan dalam grup dalam gugus tersebut. Apabila bisa ditangani, monggo bisa ditangani. Apabila nanti sulit bisa disampaikan ke kami. Kemudian membantu pembagian token. Nah, di sini sepertinya ini pentingnya adanya grup nanti juga membantu pembagian token. Yang ketiga, mengatasi kendala teknis ringan, dan yang terakhir berkoordinasi dengan panitia kecamatan bila terjadi kendala. Kita masuk ke tugas pengawas. Tugas yang pertama mengawasi jalannya tryout. Meskipun ini masih tryout, tetap kita latih anak-anak untuk menyiapkan mentalnya supaya mereka itu tidak merasa kaget, wah saat TKA ternyata yang menjaga itu adalah guru dari luar. Kalau ternyata mentalnya langsung drop. Nah, oleh karena itu mulai dari saat tryout TKA ini dengan kebijakan Ibu Titi, nah ini sangat bagus sekali untuk menyiapkan mentalnya anak-anak supaya mereka nanti sudah siap. Ketika sudah waktunya TKA yang beneran, walah yang nunggu ini oke siap, saya sudah siap mentalnya. Jadi tidak diharapkan tidak ada drop mental, sudah siap tanding. Selanjutnya menjaga ketertiban dan kejujuran. Yang keempat memastikan tata tertib dipatuhi, dan yang terakhir adalah administrasi, yaitu mengisi berita acara pelaksanaan. Nah, nanti kita tampilkan juga nggih berita acara pelaksanaan itu ngisinya seperti apa. Karena memang untuk pengawas itu kalau bisa kan memang digilir. Tujuannya adalah setiap guru memiliki pengalaman sebagai pengawas di sekolah yang bukan sekolahnya sendiri, sehingga saat mengisi berita acara itu pun terkadang masih sering ada kesalahan-kesalahan, dan itu sangat manusiawi sekali. Oleh karena itu kita juga latih juga untuk mengisi berita acara dan juga mengisi administrasi yang lain-lain sebagainya. Berikutnya sistem dan bentuk soal. Soalnya berbasis sistem online. Bentuk soal sama seperti di TKA pusat nanti. Ada 3 macam. Yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda dalam artian jawaban yang benar hanya ada 1. Kemudian yang kedua pilihan ganda kompleks. Di sini ada beberapa pengertian pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda kompleks itu jawabannya lebih dari 1. Namun di TKA ini setelah saya pelajari di uji cobanya, pilihan ganda kompleks itu selalu jawabannya 2. Jadi jawabannya bukan 1, tapi 2. Sehingga untuk penskorannya bisa seragam dan juga bisa lebih mudah dihitung. Kalau ganda biasa, pilihan ganda biasa itu jawabannya 1. Pilihan ganda kompleks yang di TKA, di uji coba sudah saya cek, itu jawabannya selalu 2. Dan pilihan ganda kompleks benar salah atau kategori ini itu biasanya ada 3 pernyataan, 3 atau lebih pernyataan. Dan jawabannya rata-rata ya sesuai dengan pernyataan itu. Ketika nomor 1 misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang B, 1B, 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang C, 3 tambah 3 sama dengan 9. Nah, jawabannya adalah benar-benar salah. Gitu nggih. Maka nilainya itu juga ada 3. Itu berdasarkan pengalaman saya melakukan uji coba, sehingga itu juga yang menjadi pedoman scoring saat kita tryout ini nanti. Kita lanjut scoring. Nah, ini dia. Nilai akhir merupakan paduan dari TKA Mapel Bahasa Indonesia dan mohon maaf salah ketik matematika nggih, Bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian untuk scoringnya nilainya adalah bukan per nomor namun per jawaban. Jadi nomor 1 misalkan pilihan ganda biasa, maka skornya 1. Nomor 2 pilihan ganda biasa, skornya juga 1. Nomor 3 ada pilihan ganda kompleks, maka skornya 2. Ketika A, B, C, D, jawaban yang kuncinya adalah A dan D, siswa menjawab A dan D, skornya 2. Tapi kalau siswa menjawab A dan C, skornya 1. Kalau siswa menjawab A dan B, skornya juga hanya 1. Seperti itu. Jadi tiap jawaban benar itu akan menjadi skornya. Nah, itu dia yang agak tricky juga untuk membuat Google Form-nya seperti itu. Kemudian ada lagi soal pilihan ganda kategori. Benar-benar salah itu tadi. Nah, misalkan kuncinya adalah BBS, benar-benar salah. Maka kalau siswa menjawab BBS tadi, skornya 3. Namun kalau siswa menjawab BBB, skornya 2 karena yang terakhir salah.
Kalau S, S, S benar satu. Jadi tiap kali ada jawaban yang benar, dia akan menambah satu skor. Tiap ada jawaban yang salah, ya tidak mengurangi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan administrasi sekolah apa saja yang perlu disiapkan. Nah, administrasi sekolah sebagai panduan sudah kami lampirkan dalam proposal. Monggo bisa dicek ataupun di-download di dashboard. Di situ di paling bawah sudah ada administrasi sekolah yang bentuknya Microsoft Word. Bisa di-download dan langsung dimodifikasi di sekolah, kemudian bisa dicetak. Nah, seperti itu. Administrasi yang disiapkan yang pertama surat pernyataan kesanggupan sudah mengisi semua dan sudah diupload semua. SK panitia sekolah monggo nanti bisa dicek, daftar peserta tryout, daftar hadir, berita acara, semuanya ada di dalam lampiran proposal. Nah, format tersedia di dashboard sudah berbentuk Microsoft Word. Lanjut, antisipasi kendala. Yang pertama, kejujuran. Nah, bagi pengawas, bagi operator yang berada di dalam kelas yang diawasi, ketika menggunakan HP maupun laptop, pastikan dicek terlebih dahulu, ditutup semua tabnya. Oke. Jadi kalau kita mengerjakan menggunakan Google Chrome ataupun Firefox ataupun Microsoft Edge ataupun Safari atau yang lain, pastikan dicek dulu tab yang terbuka itu ada berapa. Kalau masih banyak yang terbuka, pastikan hanya satu saja. Nah, maksimal hanya ada dua. Yang satu itu adalah untuk link dashboard mengerjakan siswa, nanti ada sendiri dan nanti dibagi pas waktu mengerjakan. Yang kedua, setelah diklik nanti pasti keluar Google Form untuk mengerjakan tryout-nya. Nah, seperti itu. Maksimal 2. Atau lebih baik setelah Google Form-nya terbuka, tapi yang pertama ditutup saja. Jadi nanti lebih mudah mengawasi dan mengurangi tingkat error. Karena biasanya kalau siswa itu belum terbiasa menggunakan HP maupun laptop maupun Chromebook, ketika tabnya banyak kesenggol dikit, ternyata terbuka tab sampingnya, itu sudah menjadi kendala. Oleh karena itu dari jam 7 sampai 7.25 anak-anak dibukakan semua laptopnya, HP-nya, kemudian dipastikan yang terbuka hanya ada satu tab saja. Oke, supaya tidak bingung anak-anak saat mengerjakan. Terutama di HP. Nah, itu dia, di HP itu sering sekali gampang karena touchscreen. Touchscreen itu salah nutul dikit gitu atau kesenggol dikit sudah pindah ke tab yang lainnya, sehingga waduh, yang tadi hilang Pak, padahal enggak, cuma terpindah saja. Jadi nanti ditutup dulu semua tabnya, tinggal sisakan satu untuk mengerjakan tryout. Kemudian di sini ada kendala di Chromebook. Yang jadi masalah Chromebook itu apa sih sebenarnya ketika menggunakan Google Form? Yang jadi masalah adalah ketika satu akun digunakan di banyak Chromebook. Nah, misalkan ada satu Chromebook A itu login dengan akunnya Pak Najib. Chromebook yang B pakai akunnya Pak Najib juga. Chromebook yang C pakai akun yang lain. Nah, ketika yang A dan B itu login bersamaan di waktu yang sama, si A ini mengerjakan 1 sampai 5, yang B baru membuka dan dia baru sampai nomor 1, maka jawaban si B ini akan mereplace atau menggantikan jawaban si A. Karena apa? Karena akunnya sama, dikira dua laptop ini adalah satu orang yang sama. Sehingga kalau menggunakan Chromebook, pastikan dicek dulu nanti anak-anak sudah bisa membuka menggunakan akun belajarnya masing-masing. Atau untuk mengantisipasi bisa begini. Bisa nanti Google Form-nya kami setting tidak usah menyimpan emailnya anak-anak. Tujuannya apa? Ketika menggunakan tab samaran atau tab yang tidak merekam itu nanti tetap bisa mengerjakan. Jadi tanpa login pun bisa. Namun kalau menggunakan yang login, usahakan pastikan email yang digunakan untuk login pada Chromebook itu berbeda. Baik. Kita masuk ke kendala yang berikutnya, ada internet tidak stabil. Oleh karena itu, siapkan jaringan cadangan. Ini biasanya di waktu ANBK moro-moro kok muter-muter nggak berhasil upload. Ternyata karena
modemnya sudah terlalu banyak nyambung ke Chromebook, misalkan satu modem sudah nyambung ke 25 laptop, akhirnya modemnya yang KO. Nah, itu perlu diantisipasi. Kemudian peserta logout login ulang aja selama waktu masih tersedia. Kalau waktunya sudah habis, mau login ulang ya tidak bisa karena formulir sudah ditutup. Kemudian apabila ada perangkat bermasalah, ganti perangkat saja yang paling mudah untuk mengatasinya. Kemudian ada kendala berat, segera hubungi panitia kecamatan. Kalau memang nanti bisa didispensasi, nanti bisa kami mintakan izin. Kalau benar-benar tidak bisa, nanti kami bicarakan lagi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Cara menghapusnya bagaimana ini? Oke, penutup, tryout TKA bukan penentu kelulusan, namun ingat, TKA itu berfungsi untuk memfasilitasi siswa yang ingin masuk ke jalur prestasi, terutama itu. Kemudian yang kedua digunakan untuk pemetaan dan evaluasi, dan tryout ini adalah salah satu sarana untuk pemetaan dan evaluasi tingkat kecamatan. Sekaligus untuk mengetahui, wah siswa saya ini kira-kira kalau dibandingkan teman saat kecamatan aja kayak gimana sih, apalagi nanti saat nasional. Jadi membantu siswa juga membantu kita untuk mengetahui, oh kira-kira sudah sampai segini loh, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keberhasilan kegiatan ditentukan oleh kerjasama oleh semua pihak, dan kami sudah berterima kasih sekali, alhamdulillah dari 27 sekolah negeri maupun swasta semuanya sudah mendaftar dan berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan tryout TKA ini. Berikutnya, terima kasih loh, masih kurang M-nya lagi. Baik, itu adalah paparan dari saya. Mungkin dari Bu Mudrika ada yang ingin ditambahkan? Sudah hadir di sini Ibu Mudrika. Saya kira sudah cukup Pak Najib yang jenengan sampaikan. Saya kira sudah cukup Pak Najib dari apa yang kita terima pada saat pelatihan kemarin, apa yang kita rasakan pada saat pelatihan kemarin. Terima kasih. Untuk paparan materi cukup segitu dulu. Monggo kita masuk ke sesi diskusi. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk membuka mikrofon bagi yang ingin bertanya, memberikan usulan ataupun yang lain. Dari Bu Nur Jamaah, monggo. Terima kasih sebelumnya. Suara saya terdengar jelas. Terima kasih sebelumnya. Suara saya terdengar jelas. Sangat jelas. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah mengikuti sosialisasi tentang TKA yang diadakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ada sedikit perbedaan tentang penilaian yang tadi disampaikan oleh Pak Najib. Kebetulan yang menyampaikan itu adalah salah satu penulis soal. Disampaikan di sana bahwa untuk pilihan ganda kompleks dan pilihan ganda kategori benar salah itu tidak dihitung satu-satu. Tetapi kalau satu nomor ada satu jawaban yang salah, itu dianggap salah. Itu yang saya ikuti. Kalau opsinya benar memang 3. Jadi jawaban selalu 2 untuk pilihan ganda kompleks maupun pilihan ganda kategori. Hanya untuk penilaian jika dia salah, jika salah satu pilihan itu dianggap salah, jadi nilainya 0. Sehingga kemarin disampaikan oleh pimpinan wilayah bahwa selama ini kan kita kalau menilai itu kan ada unsur-unsur rasa kasihan, kasih sayang dan seterusnya. Itu harus diabaikan karena dalam penilaian TKA itu penilaiannya sangat-sangat objektif sekali. Satu saja dia menjawab salah, maka nilainya adalah 0. Itu yang saya ikuti. Ini berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Najib. Nanti mohon mana ini yang benar seperti itu. Mana ini yang itu saja. Terima kasih Pak Najib dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu pertanyaan, kita jawab dulu, kita bahas dulu, atau mungkin kita lanjut dulu? Jawab saja dulu, Pak. Baik, di sini Jawab saja dulu, Pak. mohon izin untuk memberikan
sedikit pemikiran kami. Saya izin share screen dulu. Oke, ini. Baik. Nah, pertimbangan kami menggunakan jawaban benar sebagai scoring itu sebenarnya bukan karena kasihan, Bu. Karena satu, memang kami kekurangan pengetahuan itu. Karena kita juga masih belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Jadi segala kemungkinan kami ambil dulu. Seandainya nanti salah 1 sama dengan 0, bisa kami proses di akhir. Jadi misalkan anak-anak sudah terlanjur mengerjakan, nah pilihan ganda kompleks misalkan salah 1 sama dengan 0, nanti bisa kita modifikasi menggunakan rumus Excel di akhir. Itu bisa. Tinggal monggo nanti pengen yang seperti apa ataukah dua-duanya sebenarnya bisa. Namun kalau saya lihat di sini, ini adalah saya baru saja membuka simulasi TKA, uji coba TKA. Jadi seperti ini. Nomor 1 di sini adalah pilihan ganda biasa. Ketika saya jawab ini, maka dia akan membandingkan antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Sebelah kanan adalah kunci jawaban, sebelah kiri adalah jawaban yang dijawab oleh siswa. Ketika jawaban nomor 1 benar, maka dia benar. Nomor 2, pilihan ganda juga. Benar di sini benar, maka di sini juga benar. Nah, yang ketiga itu adalah benar-benar salah. Ketika nanti saya menjawab salah-salah benar, maka jawaban saya akan muncul di sebelah kiri sini, Bu. Di sebelah kiri sini. Nah, di sini nanti akan ada A. Misalkan saya jawab salah, S, B, C, misalkan ini B, dan ini S. Nah, di sini loh, ternyata mereka menyocokkannya itu per poin. Nah, sehingga dari kemungkinan ini, oke lah, kita cari yang tersulit saja dulu. Jadi untuk menentukan kalau misalkan salah 1 aja langsung salah gitu kan lebih mudah, Bu. Apalagi scoring, Bu, sangat mudah sekali. Nah, di sini kami ingin membaca 2 kemungkinan itu. Kemungkinan 1, salah 1 saja, skor 0 bisa kami atur. Kemudian salah 1, 2 poin masih benar, masih bisa menolong, itu juga bisa diatur. Sehingga kalau misalkan nanti kita nilainya per jawaban, saya harapkan nanti kita bisa melihat progresnya anak-anak itu lebih detail. Sehingga misalkan nomor 3 nggih. Nomor 3 ini kalau matematika misalkan 2 tambah 4, terus di sini 6 tambah 2, karena mereka tiap soal ini memiliki tingkat kesulitan sendiri. Saya pikir iya juga ya, 2 tambah 4 harus ngitung. Yang B apakah bisa beracuan dari yang A? Nggak bisa juga, harus ngitung lagi. Nah, jadi kemarin pemikiran kami begitu. Seandainya nanti soalnya itu ada 3 poin jawaban, bagaimana caranya biar tetap dapat 1 poin? Bukan belas kasihan sih, Bu. Ya memang kami mencoba-coba sistemnya. Jadi seperti itu. Seandainya nanti yang benar itu adalah salah 1, ternyata hangus nilainya 1 nomor, itu bisa juga kok, Bu. Jadi tinggal kita masukkan aja nanti rumus di paling bawah gitu. Si A skornya nomor 1 salah, maka dia langsung 0, nanti bisa diatur di spreadsheetnya, ada rumusnya. Nah, ini yang ini kan pilihan ganda ini pilihan ganda kategori memiliki 3 soal. Kemudian yang ini pilihan ganda biasa, ini pilihan ganda kompleks. Selanjutnya kalau kita turun ke bawah, monggo nanti bisa Bapak Ibu total untuk pilihannya ini. Totalnya adalah 50 jawaban. Jadi kunci jawabannya dia akan mengandung 50 jawaban. Nah, kalau misalkan 50 jawaban untuk ya salah satu metode scoring kami, gimana nih apa sih? Kalau mempermudah berarti kalau 50 jawaban untuk matematika tinggal 50, nanti bahasa Indonesia juga 50. Nanti scoring akhirnya lebih mudah, yaitu dengan skala 100. Karena di penilaiannya TKA saya baca sekilas itu menggunakan IRS. IRS itu singkatannya saya lupa, yaitu memang tiap soal tiap bobot seperti itu. Nah, apakah bobotnya di sini nanti juga akan menentukan 1, 2, 3 ataukah langsung dapat bobot 3 atau 0? Nah, kami belum tahu dan kami berterima kasih atas informasinya, bisa digunakan sebagai referensi untuk pengolahan pengolahan nilai nanti. Nah, itu. Jadi untuk
scoring penilaian kita menggunakan satu salah hangus ataukah kita masih tetap beri nilai untuk melihat progres anak? Boleh saya menanggapi Pak Najib? Nggih, monggo. Boleh saya menanggapi Pak Najib? Maksud saya bukan kita memilih, informasi yang informasi yang nanti tersampaikan ke anak-anak itu kan nanti harapannya sampai dengan TK itu kan harapannya selalu sama gitu. Oh gitu. Jadi kehati-hatian anak-anak ini nanti akan sangat anak-anak hati-hati betul gitu. Jadi kalau informasi yang benar tuh yang seperti apa? Apakah memang kalau seperti yang saya terima itu ketika mengikuti sosialisasi bahwa yang ketika ada pilihan ganda kompleks atau pilihan ganda kategori itu satu jawaban salah saja sudah menghanguskan jawaban lainnya yang benar, ataukah memang ada poin yang bisa diperoleh oleh anak-anak ketika dia menjawab yang benar satu saja misalnya yang benar satu itu maksud saya Pak Najib. Jadi kita tidak tidak memilih aku milih guys tidak memilih aku milih bisa menolong juga untuk anak-anak bukan itu bisa menolong juga untuk anak-anak supaya nanti yang kita beritahukan ke anak-anak ke orang tua maupun ke anak-anak ke orang bapak ibu guru bahwa anak-anak betul-betul harus memahami soal dengan baik, menjawab soal dengan baik, hati-hati dan seterusnya sehingga jawaban mereka hasilnya maksimal gitu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, karena begini Bu, kami sosialisasinya itu masih di awal dulu, sehingga untuk scoring masih belum dapat materinya, dan kami sangat berterima kasih sekali, dan ini sebuah pengetahuan yang sangat berharga, bahwa kalau penilaiannya seperti itu, maka ada baiknya juga kita sampaikan seperti itu. Nah, karena kami juga narasumbernya sudah lama, dan waktu itu Pak siapa itu namanya dari provinsi itu, beliau mengatakan memang ya belum sampai situ, bahkan pas waktu kami ikut pelatihan timelinenya pun juga masih sangat riskan modifikasi, maksudnya modifikasi ada banyak perubahan. Oke, Bu, terima kasih informasinya. Monggo, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin sudah dapat aturan yang lebih detail, monggo Bu Mudrika. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Najib. Terima kasih. Jadi menanggapi apa yang disampaikan dari Maaf dan terima kasih Bu Nur. Jadi kita diberikan wawasan terkait dengan wawasan. Namun demikian kegiatan tryout TKA ini bukan hanya istilahnya kemanfaatannya bukan hanya untuk peserta didik, namun bagi saya dan teman-teman dari kelas 6 yang pada saat kemarin itu belajar di penyusunan soal, kami bersepakat bahwa mengenai scoring untuk sementara kami akan menggunakan teknik yang sudah kita sepakati seperti paparan dari Pak Najib. Jadi nantinya setelah kegiatan kita ada evaluasi terkait dengan istilahnya dari soal yang Bapak Ibu istilahnya dan kita susun sebelumnya nanti terhadap respon terhadap anak seperti apa. Jadi kalau mungkin dari yang Jenengan sampaikan itu salah satu dari scoringnya, kami juga ingin bahwa dari apa yang disusun bersama, dari kita ada edit value-nya terkait itu kita ada istilahnya terkait quality dari soal yang kita susun sama-sama. Kalau seandainya nanti ada misalkan penyempurnaan, saya yakin bahwa penyempurnaan pada saat menyusun soal itu sudah mempertimbangkan terkait dengan kisi-kisi dan sebagainya. Jadi nanti setelahnya di kegiatan RTL kita bisa berkolaborasi kembali untuk menyempurnakan terkait untuk menyempurnakan soal sekaligus juga dalam scoring. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk melaksanakan kembali di tryout di tiap sekolah dari apa yang tryout di tiap sekolah. Mekaten Bu Nur, terima kasih. Mekaten Bu Nur, terima kasih. Nah, ini ada satu lagi yang angkat tangan. Di sini ada Pak Hikmatullah. Oke, kami berikan kesempatan pada Bapak Hikmat untuk menyampaikan. Baik, atau jangan yang Baik, terima kasih Pak Najib. Sudah masuk ya suara saya. Pak Najib,
Sudah, Pak? Sudah masuk ya suara. Ini laptop kami error, makanya yang satu ada kameranya, yang satu ada mikrofonnya, yang satu ada kameranya, yang satu ada mikrofonnya. Ini bingung, Bu Oki sebetulnya bingung. Bu Oki kemarin untuk 24 orang saja kami memerlukan 2 hari ya Pak Najib, karena laptop kami ada 12. Laptop kami kalau ini sekarang 28 orang, berarti kami harus menyediakan 28 laptop. Nah, apakah bisa jadi 2 atau 3 hari acaranya? Bisa jadi 2 untuk satu materi, karena untuk satu materi yang ngantri begitu ya. Kecuali bisa menggunakan handphone, saya harap sih kalau menggunakan aplikasi kalau tertentu tentu harus pakai laptop. Seandainya kalau menggunakan Google Form, untuk sementara mungkin saya selaku dari Bu Oki dan teman-teman proktor di Kalisongo di Kucur 1 itu kayaknya mohon izin laptopnya hanya bisa 9 sampai 10, sisanya menggunakan handphone untuk sementara. Nanti saya mikirkan lagi juga ya, kalau 30 itu agak lumayan juga nyarinya ya. Di Kucur ini wali muridnya beda dengan di tempat lain. Pinjam laptop pada bawa, gak pinjam pinjam laptop. Terima kasih bagaimana kira-kira kedepannya kami. Terima kasih atas pertanyaannya, dan barusan tadi sebelum Zoom juga ada yang menanyakan, Najib apakah harus dan wajib menggunakan laptop ataupun Chromebook? Dan alhamdulillah tadi sudah mendapatkan jawaban, yaitu boleh menggunakan HP, Pak. Boleh. Namun nanti mohon dicek kembali apakah HP tersebut kalau bisa paling tidak besok, Pak, digunakan untuk mencoba Google Form, Pak, karena ada beberapa HP itu yang seperti ini, HP-nya itu tidak mau diloginkan ke email tertentu. Nah, ada siswa saya itu HP saya itu login emailnya pribadi, itu pun terkadang logout sendiri, Pak, sehingga waktu mengerjakan tiba-tiba loh Pak kok berhenti. Saya cek, oke, saya loginkan dulu. Sudah saya loginkan, kok logout lagi. Oh, ternyata ada ya HP yang seperti itu. Jadi tadi mohon izin, tadi ada jawaban dari Bu Titi pada salah satu kepala sekolah yang saya berterima kasih sekali, sehingga saya juga memiliki pemantapan untuk menjawab ini. Boleh, Pak, menggunakan HP. Yang penting nanti anak-anak tidak kesulitan dalam membaca soal, dan kami kemarin sudah melakukan uji coba, dan uji cobanya secara berantai, jadi tidak mengerjakan bersama gitu, buatan untuk uji cobanya tidak, tapi saya ke salah satu validator satu dulu, ada revisi, saya revisi, kemudian nanti berikutnya ke validator yang lain, sehingga validator satu, validator yang kedua hasilnya sudah revisi, dan hasilnya adalah ketika menggunakan HP masih sangat jelas, Pak, masih sangat mumpuni sekali digunakan untuk mengerjakan tryout TKA kita. Namun kalau untuk TKA yang sesungguhnya, ini dia, terkadang Chromebook pun saya kira kurang luas layarnya. Jadi untuk TKA yang sesungguhnya nanti bisa Bapak coba sendiri untuk melakukan uji coba TKA di websitenya Kemendikbud. Nah, di situ terkadang agak bermacam-macam tampilannya di HP. Nah, untuk tryout yang di kecamatan, insya Allah kalau menggunakan HP masih aman, masih sangat aman. Baik matematika maupun bahasa Indonesia masih sangat aman. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan lagi? Saya cek dari chat ya. Oke, ada satu, ini ada dari Bu Ika. Pak, tadi disarankan memakai laptop, bagaimana kalau memakai HP, apa ada kekurangannya? Aman, Bu. Yang terpenting adalah HP-nya sudah pernah digunakan, coba-coba menggunakan Google Form, aman. Selama HP-nya tidak bermasalah, aman, ya. Jadi tidak ada masalah menggunakan HP, dan kami sudah uji coba kemarin, aman, insya Allah. Semua angkanya, semua rumusnya, terutama apa itu pecahan juga bisa terbaca dengan jelas. Oke. Dari Ibu ya, monggo.
Bu Lia, kami persilakan. Ya, terima kasih, Bang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Jelas, Bu. Suara saya terdengar? Ya. Ini pertanyaan saya cukup sederhana saja. Kita sudah melaksanakan rapot, mengerjakan baik lewat laptop, HP. Ini nanti untuk skor ini apakah dimunculkan apa tidak, Pak? Skor ini apakah dimunculkan apa tidak? Langsung terpusat di kecamatan atau setelah terpusat di kecamatan atau soal itu skornya langsung muncul gitu. Soal itu gimana? Skornya langsung muncul Baik, gitu. mohon izin untuk menjawab. Berdasarkan kesepakatan yang waktu kami rapat kepanitiaan, skornya tidak langsung ditampilkan, Bu. Jadi nanti tidak ditampilkan, kemudian setelah diolah nanti baru ditampilkan, seperti itu. Mungkin ada masukan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Bu Mudrika mungkin untuk menanggapi. Sama Pak, sudah sesuai kesepakatan saja. Oke. Sama Pak, sudah sesuai Seandainya kesepakatan nanti saja. ingin mengetahui, nanti bisa nggak Bu, Boleh. kita Bisa. sediakan satu PDF Boleh. sendiri yang bisa Bisa. di-download Nggih. ke sekolah masing-masing, bahwa siswa Nggih. ini jawabannya A. Kemudian apakah di situ di Google Form-nya sudah betul? Kan kadang yang dikhawatirkan kan gini, kuncinya wis bener apa durung? Soalnya sudah tidak ambigu ataukah belum? Ataukah masih ada kemungkinan soal ini jawabannya bisa A atau B padahal jawabannya cuma B saja, apa belum? Nah, oleh karena itu kami sudah melakukan validasi terhadap dua jenis soal ini. Semoga saja nanti bisa menghasilkan soal yang benar-benar jelas dan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Seperti itu. Ada tambahan lagi mungkin? Oke, ya nggih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Ika. Dari Kali Songo 1. Kami persilakan, monggo Bu Ika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngapunten Haji. Saya tadi melihat sekilas dari penjelasan titik bahwa ada siswa diperbolehkan tidak ikut TKA seperti itu ya. Di sini kebetulan saya mempunyai satu siswa itu yang anak ABK. Jadi benar-benar dia itu tidak bisa membaca. Jadi benar-benar dia itu memakai laptop juga kesulitan. Nah, itu bagaimana nggih? Diperbolehkan tidak ikut seperti itu. Diperbolehkan. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah saya juga ada, Bu. Jangankan untuk membaca dan menulis, diajak komunikasi pun tidak bisa. Jadi kayak misalkan, ayo nak kesini, itu kadang cuma senyum toh, tidak dilakukan, sehingga komunikasi pun tidak. Kalau membaca ya apalagi, berhitung 1 sampai 7 hafal, 8 hilang, 9 kadang ingat, 10 ingat, 11 sampai ke atas udah tidak bisa, kelas 6. Nah seperti itu. Nah kalau di kami usahakan untuk ikut semua, Bu. Karena apa? Orang tuanya antusias, juga ingin ikut, meskipun entah nanti hasilnya seperti apa, ikut dulu. Nah ini ada tanggapan dari Bu Lia mungkin? Saya mau nanya lainnya, Pak. Oh gitu, nggih. Saya mau nanya lainnya, Pak. Oke. Kalau untuk masalah siswa yang ABK, kalau di saya ikutkan, Bu. Saya ikutkan meskipun ya sudah jelas ngekliknya asal-asalan. Namun mungkin dari kebijakan, monggo dari Bu Viti ataupun Bu Titi untuk memberikan pengarahan untuk yang seperti ini bagaimana? Ya, karena nggak mau ya saya cuma berpendapat saja ya, karena memang saya PKA ini kan tidak wajib, karena memperuntukannya kan untuk jalur prestasi. Kalau anak ABK kan sebenarnya tidak mungkin ikut jalur prestasi ya, Pak. Jadi ini mungkin kebijakan sekolah saja, Bu. Kira-kira anaknya itu ukurannya mampu, kalau memang anaknya untuk membuka aplikasi masih bisa ya, mungkin kan kasihan nanti kalau teman-temannya ya mungkin ikut, anaknya nggak ikut sendiri itu kan juga kasihan. Ikut anaknya nggak ikut sendiri itu kan apa istilahnya maksimal. Mungkin kalau dia diarahkan bisa membuka, kan seneng gitu loh buat ini itu, gede kan seneng gitu loh seperti itu, Bu. Kalau pendapat saya mungkin seperti itu, Bu. Kalau pendapat saya begitu. Ya,
terima kasih Bu Lia. Ini memang butuh sudut pandang dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, seperti itu. Saya sekalian melanjutkan ya Pak. Oke, Ini siap. saya sekalian terkait dengan apa yang disampaikan Bu Titik tadi. Itu kan menyampaikan kalau di setiap sekolah itu ada live streaming gitu ya. Nah, nanti ini gimana streaming gitu ya. Misalkan jadi ada live streaming, ini persiapan apa yang harus kami lakukan kalau misalkan ada kita kan ada yang lebih dari satu ruang gitu, itu bagaimana? Terus nanti apakah lewat Zoom atau apa? Apakah lewat Zoom apa yang mau disiapkan? Ini mohon disampaikan yang mau kesepakatannya seperti apa. Mohon disampaikan kesepakatannya seperti apa. Terima kasih untuk Terima kasih. ini juga tadi mau saya bahas, masih saya catat. Baik, terima kasih Bu Lia untuk mengingatkan kembali sebelum terlewat. Karena kita memiliki satu sistem baru, yaitu adanya live streaming untuk Zoom tiap sekolah. Oleh karena itu bisa jadi nanti harus dilebihkan satu device, entah itu laptop ataupun HP gitu, tiap kelas untuk kita bisa live streaming. Nah, untuk Zoom-nya ini sudah berlangganan selama 1 minggu, jadi selama sampai hari Kamis nanti masih bisa dipakai. Nah, monggo bisa kita diskusikan. Seandainya kami untuk menambahkan satu device, insya Allah aman. Kami siap kalau dari sekolah kalau dari sekolah saya, mungkin dari Bu Viti ataupun Bu Titi untuk memberikan arahan lebih lanjut, monggo kami persilakan. Baik, untuk live streaming mungkin nanti ditambahkan satu device ngaten nggih Bu. Jadi ada satu laptop ataupun HP yang digunakan untuk Zoom ruangan, mungkin seperti itu nggih. Iya Pak. Sekalian juga nanti untuk ini pembagian link tokennya ini kita sepakati juga lewat mana Pak? Lewat kita sepakati juga kalau membuat grup lagi itu sepertinya kok. Kalau membuat grup lagi itu sepertinya kebanyakan grup ya. Enaknya bagaimana? Kebanyakan grup ya. Rencana kami kemarin itu jadi tiap gugus itu nanti akan memasukkan grup tiap operator sekolah Bu, sehingga panitia KKG yang tiap gugus itu nanti bertanggung jawab untuk membagikan ke operator sekolah masing-masing, seperti itu. Nah, dari situ baru nanti akan digunakan untuk token. Rencananya kemarin seperti itu, tapi mungkin kalau ada usulan yang lain monggo. Ya, enggak masalah kan secara teknis saja. Berarti nanti yang membuatkan grup dari KKG kecamatan itu ya. Yang membuatkan grup dari KKG kecamatan gitu ya. Dan grupnya itu pun juga setelah acara selesai nanti segera dibubarkan saja supaya tidak terlalu banyak. Mungkin ada yang ingin enggak bisa di grup KKG kelas 6 itu Pak? Grup KKG kelas 6 itu Pak? Nggih, bisa Bu dari situ. Namun kemarin arahannya kan diminta untuk pergugus. Saya kira di situ aja sudah ada grup. Saya kira di situ aja sudah ada grup. Setelah ini nanti ada absensi nggih. Setelah ini ada absensi dan juga kami minta untuk tiap sekolah yang menjadi operator siapa namanya, nomor HP-nya berapa, kemudian guru kelas 6 itu namanya siapa, nomor HP-nya siapa berapa. Jadi mohon untuk diisi
Dan juga terakhir paling tidak ada satu kali screenshot lah kita apa itu ketika mengikuti seperti apa, atau mungkin kalau menggunakan IFP bisa difoto IFP-nya bahwa oh sekalian ini mengikuti buat diupload. Nah, jadi dari nomor telepon itu nanti akan menjadi kontak darurat ketika nanti ada masalah di sekolah tertentu, langsung kami hubungi operator ataupun kepala sekolahnya, seperti itu. Nanti kami bicarakan lagi bagaimana cara distribusi tokennya bersama panitia. Oke, nanti akan kami umumkan kembali. Mungkin ada arahan lagi dari Bu Fiti atau Bu Titi. Iya Pak, terima kasih Bapak Ibu tadi sudah terima kasih Bapak Ibu bincang-bincang atau memberikan masukan-masukan, sharing-sharing ya yang luar biasa. Karena sangat kita perlukan sharing-sharing kita ini, informasi-informasi yang mungkin kita belum paham, kita belum pernah mendengar, tadi sudah sampaikan ya oleh Bu Nur Jamaah, Bu Amalia dan teman-teman yang lain. Monggo yang terbaik bagaimana? Kalau yang menurut saya tadi Pak Najib, desain awal itu kan bisa yang tadi ada yang benar itu diberi poin gitu ya, diberi nilai, diberi poin gitu ya. Itu nanti Excelnya kan bisa kita download. Itu nanti seandainya kesalahan itu ada pilihannya 3, dipilih 2, itu nilainya kan 2 gitu kan tadi Pak Najib ya. Kalau menurut Bu Nur Jamaah tadi kalau pilihannya 3, menurut satu salah berarti dianggap salah kan gitu. Satu salah. Kalau misalnya nanti bisa Excelnya itu di-download dulu, berarti anak-anak ini opsi pertama nilainya ini. Opsi pertama nanti opsi kedua jika itu dianggap salah, opsi kedua jika setelah Excelnya di-download gitu Pak Najib bisa kan ya. Nah, nanti kita tunjukkan kepada teman-teman, kepada guru-guru, guru pendamping utamanya. Ini nilai yang kita lihat dari nilai yang kita lihat benar diberi poin. Benar diberi misalnya pilihannya 3. Dia benar 2, kita beri poin 2 kan tadi. Dia benar 2. Nanti seandainya tadi kalau salah satu itu dianggap salah. Kalau tinggal kita kalau yang salah satu tidak ada nilai 3 berarti dia tidak ada nilainya 0. 3 berarti dia. Nah, nanti kita coba kita download yang ada poinnya. Setelah itu kita sampaikan ke teman-teman. Kita sampaikan beberapa teman itu aja bagaimana ini data awal itu aja, data yang sudah diolah itu kalau data yang sudah diolah itu salah satu dianggap salah nilainya ini, salah satu dianggap salah sesuai poin nilainya ini gitu ya Pak Najib ya. Tapi yang pertama ini nanti kita sampaikan saja sesuai dengan masih tryout harapannya Bu Nur kan. Tryout itu ya nanti sesuai Bu kalau salah dianggap salah bisa. Itu ya nanti sesuai Bu kalau salah dianggap nilai dulu. Oh berarti anak-anak yang bisa ini yang belum bisa ini kita analisis. Yang bisa ini yang belum gitu bener ya. Kita analisis mana yang benar dulu. Oh yang sudah mana yang benar dulu. Oh yang sudah anak-anak bisa yang ini yang belum berarti ini. Anak-anak bisa. Kalau nanti untuk penilaian yang kita laporkan, kalau nanti untuk penilaian salah satu dianggap salah Bu bisa. Nanti kita salah satu dianggap salah olah di kita Excelnya saja, gitu ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Lagi pada Pak Najib, monggo Pak. Kami kembalikan terima lagi kasih Bu pada Pak atas Najib. arahannya. Siap, insya Allah nanti tinggal nambah satu rumus saja. Kami copy ke sheet yang misalkan dari SDN 2 sumber sekarang kan ada di satu sheet. Nanti kami buatkan sheet sampingnya adalah nilai yang kedua, nanti bisa kok seperti itu. Ya, dan nanti nilai tiap sekolah 1 bisa mendownload. sesuai jawaban anak, nilai 2 jika jawaban anak salah satu dianggap salah berarti poinnya ini. Gitu. Salah satu dianggap salah berarti poinnya ini gitu. Baik, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, seandainya sudah tidak ada pertanyaan dan nanti ketemu pertanyaannya nanti ternyata setelah kita selesai, monggo bisa nanti menghubungi dari panitia, dari menghubungi saya, Bu Witi ataupun panitia yang lain di tiap gugus. Daftar namanya ada di dalam proposal. Silakan monggo bisa WA kami secara japri ataupun secara langsung kami persilakan. Dan mohon maaf Pak Najib, saya titip dulu ya. Mohon maaf Pak Najib, saya titip pada semua panitia sekolah, pada kepala sekolah dan teman-teman, jika memungkinkan
jika memungkinkan besok sore itu sudah didesain kelasnya ya. Didesain kelasnya, nomor peserta gitu didesain. Monggo kalau pagi masih ada kegiatan silakan. Kami mohon nanti sore ruang TKA sudah disiapkan dan bisa diupload di kepala sekolah. Jadi persiapan tempat. Supaya betul-betul siap besok. Nggak apa-apa misalnya jaraknya itu masih dekat, meminimalisir kelas ya, misalnya jaraknya dekat nggak apa-apa. Itu nanti kan menghadapi laptop sendiri-sendiri gitu ya. Dan kalau bisa memang jamnya sama. Nanti ada pertanyaan kan, bagaimana apakah bisa laptopnya gantian? Kalau bisa jamnya sama, mulainya juga sama. Nanti monggo didesain. Bapak Ibu kepala anak dalam waktu sama itu bisa enggak? Mohon nanti atau besok bisa dicek sehingga persiapan besok sore atau besok setelah jam 12 kalau sudah disetting silahkan foto dikirimkan ke WA kepala sekolah persiapan TKA. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu kepala sekolah memberikan surat tugas kepada guru-guru yang akan berangkat ke sekolah lain. Meskipun segugus tapi Bapak Ibu kepala sekolah memberikan surat tugas sebagai pengawas TKA, tryout TKA di mana? Namanya misalnya dari sumber namanya si A menjadi pengawas di STIK tryout TKA di mana? Nanti kepala sekolah juga semuanya kepala sekolah menanyakan. Ngoten nggih bukun tari nggih. Hai ngaten nggih. Meskipun yang menata gugus, tapi nanti kepala sekolah membuat surat tugas untuk teman-teman yang akan berangkat ke SD yang dituju. Pagi Bapak Ibu kepala sekolah sudah memberi pengarahan teknis seperti ujian-ujian itu ya Bukun ya. SD-nya kucur 1 ke kucur 3 misalnya. Kucur 1 nanti Pak Hikmat memberi surat tugas kepada pengawas untuk berangkat ke kucur 3 dan sebagainya dan selanjutnya. Monggo hari ini nanti setelah ini bisa persiapan administrasi nama-nama peserta dan administrasi atau pos tryout TKA di sekolah masing-masing. Besok hari Rabu Kamis kami berusaha untuk menghadiri di sekolah-sekolah penjenengan. Selamat bertugas teman-teman, selamat sampun Pak Najib maturun. Baik, terima kasih atas sarannya Bu Titik. Mungkin sampai sini dulu. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Artinya sudah tidak ada pertanyaan, nggih. Seandainya ada seperti tadi bisa disampaikan melalui panitia yang tertera dalam proposal, dan saatnya untuk kesimpulan untuk teknis sesuai dengan proposal yang sudah dibagikan. Dan nanti Bu Titik ngapunten, nanti mohon PowerPoint-nya untuk bisa di share nggih, untuk saya masukkan ke dalam dashboard untuk teman-teman yang ingin membaca kembali kira-kira terutama timeline dan aturan dan sebagainya. Nanti pasti teman-teman penasaran ini ada tanggalnya berapa saja, kemudian harus apa saja yang dilakukan. Acuannya seperti itu. Ada beberapa kesepakatan yang baru kita bahas. Yang pertama di sekolah ada Zoom untuk pemantauan, sehingga diharapkan tiap sekolah untuk menambahkan 1 device tiap kelas untuk digunakan streaming. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil dari TKA nanti akan disampaikan oleh kepala sekolah
karena menunggu rekap dan penggabungan nilai. Kemudian untuk scoring nanti ada dua macam. Yang pertama adalah scoring dengan nilai sesuai jawaban dan nilai benar salah. Maksudnya adalah ketika benar satu salah maka dianggap hangus. Kemudian media untuk mengerjakan bisa menggunakan HP, laptop maupun Chromebook yang biasa digunakan oleh siswa. Kemudian karena diperbolehkan menggunakan HP, maka diusahakan dalam satu sesi saja, ya. Kesepakatan hari ini adalah satu sesi sehingga kita ngerjakan bersama serentak, mulai bersama dan selesai bersama. Kemudian apakah ada siswa yang boleh tidak ikut karena ABK? Untuk motivasi sebaiknya diikutkan, dan ini tergantung dari kebijaksanaan tiap kepala sekolah. Dan terakhir di sini, mohon sore ini kelas sudah didesain dan nanti diupload. Berikutnya Besok sore, Pak Najib. Besok sore. Besok sore bisa didesain dan diupload. Kemudian untuk pengawas, mohon diberi surat tugas pengawas atas nama siapa dari SD mana, ditugaskan ke sekolah mana, seperti itu. Demikian untuk pertemuan hari ini. Najib sebelum ditutup. Nggih, monggo. Najib sebelum ditutup itu nanti waktu itu mengerjakannya di layarnya itu ada hitung mundurnya. Mengerjakannya di layarnya Tidak itu ada ditampilkan, hitung Bu. mundurnya. Oh, Jadi Terima patokannya waktu mundurnya Oh, kami taruh di Terima kelas kasih. saja berupa jam dinding. Jam dinding masing-masing, nggih. teman nggih. Nggih. Nanti kalau terlalu banyak Nggih, nggih. eton, khawatirnya syaratnya jadi banyak. Jadi kalau ditambahkan eton, siswa harus masuk menggunakan email, nanti agak repot juga. Khawatirnya HP-nya yang tidak support, karena kalau sudah bicara apakah boleh pakai HP, pasti lebih banyak keberagaman, sehingga ada HP yang support ini, yang tidak support ini. Jadi add-onnya kami seringan mungkin, nanti biar mengurangi kendala. Untuk waktu nanti biar pakai jam dinding saja. Seperti itu. Nah, ini Pak Najib sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu. Karena waktu kita tryout kita pakai tryout yang ada di portal itu kan hitung mundurnya kan 1 jam. Itu kan hitung mundurnya kalau 1 jam. Kalau yang saya ikuti juga kalau yang saya ikuti memang sesinya itu 2 jam. Memang mungkin ditambah 2 jam dengan pendahuluan dan lain-lainnya pendahuluan dan cuma nanti kita pakai yang 2 jam gitu. Cuma nanti kita pakai yang 2 jam gitu. Ya, terima kasih Bu Titik, Pak Najib. Pengapunten tadi Ya, agak terima kasih Bu terputus, Titik, Bu. Pak Najib. Bisa diulangi sedikit, Bu Nur? Oh, nggih. Itu kalau di tryout yang ada di aplikasi portal-portal itu kan hanya 1 jam hitung mundurnya. Oke. Hanya 1 jam hitung Mungkin bisa tapi di-share kemarin nih, Bu, waktu untuk portalnya yang ada di tapi website yang kemarin mana. waktu Nanti kami juga pasti pengen nyoba. Nggih. Nggih. Tapi yang kami ikuti kemarin memang sesinya itu 2 jam lebih 10 menit. Sesinya itu 2 jam lebih 20 menit. Mungkin itu untuk apa namanya awal-awalan sebelum masuk ke aplikasi dan seterusnya, sebelum anak-anak mengerjakan. Nah, nanti kita ini pakai 2 jam mengerjakan. Nah, 2 nanti jam kita ini khusus pakai untuk 2 jam pengerjaan. nggih. Karena mulainya 7.30 sehingga Nggih, harapannya nggih. 7.00 Ya itu saja. nanti Nggih, digunakan nggih. untuk persiapan. Ya itu saja. 7.00 persiapan, Nggih, 7.25 masukkan Nggih, nggih, token, nggih. 7.30 Nggih. mengerjakan selama 2 jam. Jadi 7.30 sampai 9.30 full untuk mengerjakan, karena targetnya adalah ya sambil melatih siswa, bukan hanya mengetahui ketercapaian tapi juga melatih siswa, tempat belajarnya siswa juga, seperti itu. Bu, mungkin nanti kalau iya. bisa nggih, Bu. Nggih. Anak-anak diberi kertas buram ya Bapak Ibu ya. Oh, iya. Anak-anak diberi kertas buram ya Bapak Untuk Ibu ya. ngerjakan itu diberi kertas buram. Untuk ngerjakan Bahasa itu Indonesia dan diberi kertas matematika nggih, Bu? buram.
Nggih. semua biar ada orek-orekan dia. semua Kasihan biar nanti ada kalau udah. orek-orekan Kadang dia. soal bahasa Indonesia pun juga Kasihan nanti logika kalau udah. matematikanya muncul. Iya, betul. Jadi Iya, betul, siapa betul. saja sebagai Jadi tokoh siapa utama saja gitu kan sebagai orek-orekan gitu tokoh ya. utama gitu kan latarnya Orek-orekan seperti gitu ya. apa gitu kan Sambil latarnya membaca seperti sambil apa gitu coret-coret kan gitu. sambil membaca sambil coret-coret gitu. Soalnya nanti Soalnya 150 kata ya Pak ya. Nggih. Kemarin itu 150 kata ya Pak ya. Kemarin panjang-panjang itu soalnya nanti. Iya, betul. Panjang-panjang soalnya nanti. Kita coba sesuai dengan edaran itu dengan soalnya nanti edaran bacaannya itu memang 150 kata. soalnya nanti bacaannya memang 150 kata. Oh, nggih. Dan ini ada yang terakhir Bapak Ibu, mohon izin share dulu. Untuk penomoran nanti mohon diperhatikan kembali dikit saja. Ini saya buka satu saja. Nah, ini enggak kelihatan sekolahnya kan. Nah, ini di urutan yang pertama itu betul 001 adalah, nah di sini ini adalah kode sekolah, jadi nomor urut sekolah. Kemudian yang di sini adalah nomor absen seperti yang di paling belakang lampiran proposal. Di situ sudah saya beri tanda panah. 001 yang depan ini adalah kode sekolah. Jadi kalau sumber sekar 2 itu 020 atau 020. Terus strip 1. Nah, ini adalah dari sekolah yang pertama, ini udah betul. Terus kemudian ini ada salah satu siswa bernama Akila Putri, ini mohon diperbaiki nomor pesertanya nggih. Karena ini adalah sekolah nomor 2, ini seharusnya nomornya adalah 002 strip 001. Kemudian sini 002 strip 002. Jadi 002 adalah kode sekolah. Antisipasi kami untuk hati-hati supaya nanti anaknya tidak tertukar, karena sering sekali namanya Aila ini bisa juga dia nyasar di Gading 1 misalkan. Aila namanya Aila Kurta Azahra, dia ngekliknya di SDN 1 Gading Kulon. Nah, nanti kami mencarinya dari mana ini kok sulit. Nah, dari nomor peserta di sini nanti 002 berarti sekolah berikutnya seperti itu. Nanti tolong diperbaiki nggih ya. Yang sekolah yang ada namanya siswa Akila, Aila Ayumna ini 002/01 dan seterusnya seperti ini. Nah, nanti kalau kesulitan monggo bisa menghubungi panitia. Ada lagi sekolah di kira-kira ini nomor 4 ya. Ini nomor 3 berarti ini nomor 4. Pak Najib share screen-nya kecil sekali. Pak Najib Ya, share Pak, kalau screen-nya di-share kecil screen full sekali. nanti kelihatan sekolahnya di samping. Oh, oke. Nah, ini saya perbesar dulu, bisa enggak ya? Oke. Nah, ini dia. Nah, ini yang di atas ini kan sekolah dengan nomor urut 3 nggih ya, 003, 003 seperti itu. Ini sudah betul. Nah, berarti berikutnya di sini adalah 004, 001. Saya juga ndak hafal 004 itu sekolah mana. Monggo nanti segera diperbaiki supaya dijadikan anak-anak acuan untuk memasukkan ke Google Form-nya sudah benar dan mudah disortir oleh perekapnya. Nah, ini sekolah urut nomor 5 ini kalau tidak salah, ada Ahmad Muzamil Arifai, Amelia Putri. Nanti tolong dibetulkan nggih. Nomor berarti sekolah nomor Pak, sekolahnya sudah di atas tadi. Sudah di atas Pak. tadi. Iya, Bu. Muncul lagi. Muncul lagi. Dari Bu Anissa, Dari SDN Bu Anissa. dari SDN Gimana, Bu? itu yang atas sudah ada. Cuma muncul lagi di bawahnya. gitu. Jadi habis Akila itu kan Ahmad Muzamil, terus muncul lagi 003 sekolah saya. 003 sekolah saya. Nah itu yang merah tadi juga SDN 1 Kalisongo. Yang merah tadi juga Oke, SDN 1 nanti saya Kalisongo. cek lagi nggih. Jadi untuk sekolah nanti mohon dicek kembali saja. Makanya ini tidak muncul sekolahnya, saya juga masih ngecek-ngecek ulang. Jadi yang mungkin masih ada ini loh Bu. Ini. Nah itu yang 005 itu kan SDN 1 Nah, itu yang Kalisongo, 005 itu tadi sudah muncul di atas. Itu salah itu kan itu salah itu kan sekolah. Ahmad Muzamil ini seharusnya Ya, Ahmad Muzamil itu murid saya Kalisongo 1. Murid saya. Nah, muncul lagi di nomor 5. Nah, muncul lagi di nomor 5. Oh iya. 005 005 itu muncul lagi menurut 005 005 itu muncul lagi menurut Berarti ini ngopinya saya 2 itu. kali sepertinya. Nah. Oke,
Seperti itu. Nggih. Oh, SD Nah, nanti. Nomor urut sekolah Itu, masih nggih. sama ya Pak ya? Nomor urut Nah, saya ini dua-dua kan ya? Sama ya Pak ya? yang swasta Saya saya ada dua-dua hafal kan ya? karena yang negeri kan dulu di surat edarannya dinas kan ada, Bu. Nah, untuk yang swasta Sampai ini nomor pinten? tidak ada. 27 Sampai nomor pinten? Di negeri? Heh? SD Di negeri? Di negerinya negerinya maksudnya negerinya sampai bentar. di negerinya 21. maksudnya negerinya Dulu. sampai berarti saya dua-dua ya. 21. Kan berarti saya Muhammadiyah Ar-Rahmah kan Kelihatan semua. Muhammadiyah Ar-Rahmah itu. Nah, ini. Muhammadiyah Ini, Ar-Rahmah rutanya itu. Tegalwaru 21. Kemudian Muhammadiyah dulu atau Aromah dulu nggih? Ya saya benar dua-dua. Oh nggih, 22, 23, Ya saya benar 24. dua-dua. Muhammadiyah dulu Pak. Oh, ngaten nggih. Urutannya udah Muhammadiyah betul nggih, dulu Bu? Pak. Ya betul betul. Nggih. Nggih, Sudah, nanti betul, tolong betul. dicek kembali, mungkin Sudah, saya betul, juga kurang hafal ini dari sekolah mana, nanti yang kali songo nanti juga saya cek lagi. Nggih, mungkin seperti itu dulu. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan dan alarm sudah berbunyi, bunyinya adzan. Mungkin bisa kita tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Nggih. Bisa nggih? Oke, karena sudah bisa ditutup, mari sebelum kita tutup dengan doa, kita berfoto bersama-sama seperti biasanya. Oke, monggo silakan dinyalakan dulu untuk dokumentasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan nanti. Saya hitung 3 dari screen 1, 3 kali nggih, karena screennya ada 3. Siap. 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama, nanti yang kedua. Satu nggak aktif ya kameranya. Pak Toha, kameranya kameranya. dinyalakan Pak Toha. Kameranya dinyalakan Pak Toha. Lo kucur satu macet. Kameranya Pak Toha tidak bisa. Kameranya Pak Toha tidak bisa. Pak, di sini. Mungkin saya ulangi Belum. nggih. Bisa pun enggak bisa, belum bisa pun enggak bisa. Kameranya enggak bisa. Kameranya Wayai ganti, wayai ganti. Wayai ganti. Tapi siap hadir. Tapi siap hadir. Oke, sekali lagi nggih untuk pengambilan yang kedua. 1, 2, 3. Dan ini yang ketiga. Loh, cuma 2 saja. Loh, tadi 3, sekarang 2. Oke, sekali lagi nggih. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nggih, terima kasih atas partisipasi hari ini. Semoga teman-teman hari ini membawakan tryout Kecamatan Dau TKA ini sukses dan lancar tanpa kendala apapun dan bisa memberikan manfaat kepada kita, terutama pada anak-anak semuanya bisa di jalur prestasi. Amin. Dan nanti kalau masih ada pertanyaan monggo bisa ditanyakan untuk menghubungi panitia. Kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.